Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, apa kabar anak-anak ibu yang berada di rumah? Semoga kalian semua senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, silakan Ketua Kelas pimpin berdoa. Rudi, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita masuk ke materi, silakan kalian isi dulu absensi ya yang udah Ibu bagikan di link yang Ibu share tadi di WA, juga di Google Form, di Classroom ya, silakan diisi. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik anak-anak, ya, tetap semangat ya belajarnya, karena pendidikan Ya Bu, semangat. Semangat. tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Oke, semangat ya. Baik anak-anak, Ibu, pekan lalu kalian sudah mempelajari materi mengenai wilayah negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada yang masih ingat apa itu wilayah negara? Saya, Bu. Oke, Erika silahkan. Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Oke, terima kasih Erika. Berarti kalian masih ingat ya. Pada kesempatan hari ini ya, kalian akan mempelajari materi tentang warga negara dan penduduk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Baik anak-anak, pada hari ini ya, pada pagi ini kita akan memasuki bab kedua masih di ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang warga negara dan penduduk. Kemudian menganalisis ketentuan undang-undang, kemudian mengkaji ketentuan dan mengkomunikasikan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Adapun submaterinya adalah warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, minggu lalu ini adalah masih berkaitan dengan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya. Nah, warga negara dan penduduk Indonesia. Coba kalian cermati kartu tanda penduduk milik kedua orang tua Anda. Nah, informasi apa yang Anda temukan? Siapa yang bisa? Saya Bu, saya. Silakan. Identitasnya Bu, ada namanya, tempat tanggal lahir, alamat, agama. Iya, tepat Ada sekali. Bu yang saya tahu. Dari sebuah KTP kita bisa melihat identitas seseorang. Nah, sama halnya ketika kita berbicara tentang kewarganegaraan, yang menjadi warga negara itu rakyat. Nah, kalau rakyat adalah orang yang bertempat tinggal di wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu. Sekarang, apa yang dimaksud warga negara Indonesia? Apakah sama dengan penduduk? Nah, sekarang kalian perhatikan ya. Di dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penjelasan dari Ibu lebih lanjutnya, nanti ini materi sudah Ibu share di link di Google Classroom. Silakan kalian buka nanti di Classroom, itu ada semua materi udah Ibu sampaikan, baik berupa modul, kemudian PowerPoint, silakan Anda buka. Kalian sudah menerapkan metode diskusi ini, ya.
Nah, sekarang pada materi yang berikut ini tentang warga negara dan penduduk kewarganegaraan, kita akan mendiskusikan kembali, ya, nanti silakan didiskusikan dengan pasangannya secara berkelompok dan berpasangan. Ada pertanyaan atau kurang jelas dari materi yang Ibu sampaikan kepada kalian? Ada Bu, saya Bu. Ya, silakan Doni. Bagaimana cara kita memperoleh kewarganegaraan, Bu? Oke, bagus sekali pertanyaan dari Doni ya. Pertanyaan Doni adalah bagaimana cara kita memperoleh kewarganegaraan ya. Cara memperoleh kewarganegaraan yang pertama itu bisa melalui kelahiran. Kemudian yang kedua bisa melalui perkawinan. Kemudian yang ketiga bisa melalui permohonan ya. Mungkin itu jawaban dari Ibu. Terima kasih. Oke, diskusinya udah selesai. Silakan masing-masing kelompok yang berpasangan mendiskusikan hasil daripada pertanyaan yang udah Ibu share tadi. Silakan kelompok 1, Halimatus Syaidah dengan pasangannya siapa? Agus, Bu. Agus, Doni. Oke, silakan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya, yaitu Agus, mengenai hak opsi dengan sel-sel aktif dalam sistem kewarganegaraan di Indonesia. Sel-sel aktif yaitu seseorang melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau naturalisasi biasa. Dalam sel-sel aktif terdapat hak opsi, yaitu hak memilih suatu kewarganegaraan. Oke, ya, terima kasih. Presentase dari perwakilan kelompok 1 ya. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini maka materi yang sudah Ibu sampaikan maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa suatu negara harus memiliki rakyat yang tetap ya. Rakyat merupakan unsur terpenting dari terbentuknya negara karena rakyatlah yang merencanakan, mengendalikan dan menyelenggarakan sebuah negara. Ya. Baik, sebelum Ibu menutup materi kita, rangkaian acara kita pada hari ini, silahkan kalian kerjakan evaluasi kedua di Google Classroom, sudah Ibu bagikan, itu linknya silahkan dikerjakan. Itu yang tidak tuntas minggu kemarin, silakan dikerjakan, ada 14 orang yang tidak tuntas. Silakan dikerjakan. Yang sudah tuntas, silakan mengikuti juga untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan kalian dalam materi berikut yang sudah Ibu jelaskan minggu yang lalu. Oke, Ibu sudah mendapatkan hasil dari tes evaluasi kalian. Alhamdulillah, pada pekan ini semua dari 14 yang tidak tuntas, semuanya sudah tuntas dengan nilai yang semakin baik ya. Berarti dengan penerapan metode Think Fiercer pada kali ini peningkatan dari hasil belajar maupun motivasi belajar kalian semakin meningkat ya. Ya, Bu. Demikian keseluruhan rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa minggu depan kita mempelajari materi selanjutnya, yaitu agama dan kepercayaan di Indonesia. Tetap semangat ya, jangan malas untuk belajar karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Ibu Ahri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.